kita move ke Genflix sambil bacain rosternya dulu. Clay Fredo, duo Tsubasa Misaki bisa dibilang. Tsubasa Misaki lah. Tsubasa Misaki. Lalu penggantinya Watt ada Mars, ada Botol juga, lalu ada Rinasmi dan juga Jack Lee. Di sini Clay dan Fredo berarti untuk Mage dan tag-nya udah jelas, ya nggak sih? Botol nggak mungkin ada yang ganti sih. Yes. Mars bakal ngisi core di gold lane biasanya, iya nggak? Harusnya kan karena kita tahu Rinasmi itu kan bener-bener offline banget lah, nahan banget lah, EXP lane banget lah. Makanya menurut gua yang bakal di gold lane itu Mars, yang bakal main di hyper carry-nya itu lebih ke si Botol. Woi, siapa yang nyawer? Yes. Oh ya ampun, gak bisa dibaca dong. Ntar bang, kalau gitu bang. Woi, thank you nyawer. Sok, lanjut kok. Yap. Jadi kalau bisa dibilang Mars nih bakal gua rasa bisa dibilang belum semua main tahu kan. But kalau Mars belum kacanya sampai benar-benar kayak kelihatan pembuknya, boleh benar-benar kayak dibilang kayak rising star gitu loh, Be, yang digadang-gadang katanya memang jago banget Botol main core-nya. Lu setuju gak, Be? Lu pernah lihat gak, Be? Gua sih sempet denger ya, belum lihat ya, tapi kalau misalkan di MDL menurut gua dia nggak terlalu bersinar. Mungkin kalau pas sama player MPL kayak Clay sama kayak si Fredo gitu, mungkin dia sinerginya dapat, dia nyamannya dapat, dia gameplay bebasnya dapat. Karena kan kalau misalkan yang gue lihat di Genflix Airwolf yang di MDL, dia tidak terlalu bersinar, tidak sebersinar High karena dia tidak cocok dengan mungkin gameplaynya atau bahkan mungkin sama timnya. Tapi kalau misalkan sama yang MPL, karena banyak banget yang bilang Genflix Airwolf ini berkembangnya pesat banget, mungkin ya ini dia yang cocok sama si Battle ini. Benar, karena memang dari obrolan sama beberapa manajer juga, gue ada ngobrol sama Santos, gue ada ngobrol sama beberapa manajer yang lainnya juga, sama Patrick, itu memang digadang-gadang katanya memang maksudnya kayak Genflix ini salah satu tim yang memang bisa dibilang kuda hitam banget, kayak yang kayaknya mereka bakal segila mungkin atau kayak bakal tajam banget ketika di MPLI. Tapi bahasa ini udah sering banget diomongin dari MPL season ke-5. MPL season ke-4 mereka digadang-gadang juga kayak karena mantan dari Louvre, juara 3 MSC. Iya, tapi ternyata saya kan lempem. Ada Jill. Benar, sorry itu saya lempem banget, tiba-tiba lempem entah kenapa ke bantai-bantai. MPL season ke-5 dan juga ke-6, walaupun mereka masih bisa lolos ke playoff, tapi ya hasilnya kayak gitu, bisa dibilang kayak ujung-ujungnya papan tengah lah ya. Bebe, azan, Be. Bentar, Be. Kita skip dulu. Tahan dulu ya, guys. Tahan dulu. Ya, kita skip dulu. Bentar, diem dulu. Respect. Cara nyawer gimana? Cara nyawer ada di description linknya. Bentar ya. Bentar. Azan, Cok. Saya, Cok. Ya, azan ya. Ini kalau juga dengar nih, kedengeran suara azan nih. Bentar. Gue mau setup dulu. Cipela, terima kasih loh kirimannya jadi impostor katanya kita kok. Udah, gue mau sholat dulu bentar ya. Ya, Be, nanti kita lanjutkan. Ya, bentar kok. Kok aku juga sholat sama mandi dulu ya. Ya, Lime. Siap. Respect ya, nanti kita habis ini baru ngomongin Evo. Sabar, masih azan, guys. Masih azan, sabar, guys. Ya siap, yang mau sholat dulu, nggak apa-apa, nanti baru join Kolius lagi. Kita sambil nungguin info soal Evo sama RRQ ya guys ya. KB juga masih mau sholat dulu, nanti kita sambil ngobrol lagi, lanjut sama KB. Sambil nunggu KB nanti kita bakal ngobrol, tapi ini lagi azan, bentar dulu ya guys ya, kita sambil tahan dulu. Respect. Nah ya, kita akan lanjut ngobrol. Kita bahas cara off ya. Genflix Airwolf dia menurut gue kayaknya atau Botol kayaknya bakal di nggak tahu di silent, nggak tahu di ini ya, nggak tahu di hyper ya, tapi feeling gue sih kayaknya hyper gantiin Awat gitu sih. Menurut gue yang gantiin Awat Mars gak sih, Be? Itu dia kan, Mars bisa main side lane juga, soalnya kayak dua-duanya tuh bisa ditaruh di manapun. Tapi ya kalau menurut gue kayak mendingan Botol hyper, terus Marsnya main side lane. Kalau misalkan Awatnya udah balik dari vakum, baru udah tuh Marsnya ke MDL buat dikuatin tuh di MDL, jadi balance. I see. Oh berarti APM kemarin
Enggak lah, kan kayak gue bilang. Oke. Kalau naik bakal jadi Menurut Vela gimana Vel? Kalau menurut Bu Vel? Karena kalau Mars ini kan memang kayak digadang-gadangnya dikasih tahu tuh kan kayak dia penggantinya Awan. Botol ini kayak udah bener-bener kayak jadi apa ya, orang tuh banyak bilang kayak the rising star gitu loh, kayak newcomer yang jago banget yang bakal ini gitu, yang bakal menggila gitu. Gak apa-apa NCS guys, lagunya gak apa-apa guys. Bahkan semalam dibilangnya adalah the next Albert kan. Ya, Ingat gak sih semalam dibilang Iya. kayak gitu the next Albert gitu loh. Di Cuman Planet kalau kita Esports. ngomong kan, Iya. Iya. Kenapa mati duluan yang nih PL bukan botol? Kadang-kadang orang belum dilatih juga mentalnya mungkin sekarang kan. Probably, I don't know. bener sih. Jadi kalau dibilang dari Gameplay ini bisa dibilang balik lagi ya omongan kita tadi ya, Be ya. Season 4 mereka tuh kayak dibilang-bilang kayak wah ini bakal kuat nih, bakal kuat. Karena kenapa? Mereka adalah juara 2 MSC. 3 kali jadi runner up pas lawan EVOS. EVOS kan jadinya Onyx. lawan Onyx. Yang pertama Piala Presiden, yang baru kedua MSC. Wajar, berat kan, tapi ternyata nggak begitu. Sama season 6 juga kayak oh ini Gameplay Arrow bakal rising banget, tapi ternyata berat buat mereka. Nah, nggak tahu tuh kalau sekarang mereka dengan Bottle sebagai hyper carry-nya, Mars sideline goldline lah. Dari Nasmi pasti XP. Menurut gua dari Nasmi tuh kalau misalkan dia berapa lama ya? 1 season lah ya. 1 season lagi aja, season 7 nih. Season 8 keluar dia konsisten, dia bisa jadi pai sih. Iya. Iya, kalau memang dia masih bisa konsisten ya. Bentar, gak apa-apa guys. Ini lagunya NCS gak apa-apa kok. Nanti bakal diupload juga. Bodo amat sama re-uploader. Gak pusing, nanti kalau bakal upload kok. Kalau memang ngobrol-ngobrol kayak gini. Mau gue apa? Iya, nanti bakal diupload kok. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku mau ikut FIBA guys, mau ikut online maksudnya. Live. Bottle kayak Sans, belum tentu juga. Beda-beda. Nggak agree gue. Karena kalau dari playstyle Botol, setahu gue tuh dia bukan tipikal yang ini kan, bukan core. Dia tuh core yang kayak ini loh, yang kayak Link gitu loh, yang keluar masuknya cepat. Bukan rotasi sih menurut. Iya, bukan core yang rotasi. bukan core kayak Bruno gitu loh, Bruno atau kayak Sansin gitu, bukan tipikal core yang kayak gitu. Yang scaling bukan core, maksudnya scaling tuh farming dulu, bukan scaling sebutannya. Maksudnya core yang farming dulu lah. Yang kebiasaannya dia tuh langsung nyari kill, main cepet. Gitu ya Batal. Yang kill terus lah pokoknya. Mm-hmm. Kayaknya saat nyari kill gitu emang si Arrow Wolf ini mainnya emang bukannya main cepet ya, rata-rata kayak mereka menit 3, menit 4, menit 5 tuh selalu war terus. Ya, dan kan statistik first blood terbanyak yang megang masih Aerowolf kan waktu itu. Ya. Maksud gua kayak dengan roster kayak gini menurut gua tuh emang bener sih kata si Age sama si Mars tuh kayak rada-rada serem gitu. Dan mungkin jadi kuda hitamnya dia. Yes, tapi sekali lagi ya, season 5 dan season 6 juga orang pada bilang mereka yakin kayak Aerowolf tuh bisa nembus sampai semifinal. Ingat gak, Be? Banyak yang bilang kayak gitu kan, Be? Aerowolf jago, Aerowolf bagus, Aerowolf jago, Aerowolf bagus. Tapi ternyata di play-in mereka pulang duluan. Yep, ternyata di babak play-in mereka harus pulang duluan. So, balik lagi, kayak apakah Aerowolf ini dengan gosip-gosipnya, apa katanya, coach baru tuh bener? Aerowolf. Analis yang baru. Kayak coachnya tetap Acil deh kayaknya. Coachnya tetap Acil ya? Ya Acil gitu-gitu juga dia, menurut gua coach yang bagus karena dia pernah bawa juara 2 RRQ kan di M2. Iyalah. Kapabilitas jadi head coach tuh kalau menurut gua dia bagus banget lah, kayak percaya sama timnya dan segala macam. Cuma kalau misalkan buat yang sekarang emang kalau misalkan mereka mau ganti coach menurut gua bukan timing yang tepat, tapi mereka kalau nambahin analis buat buat bener-bener kayak memperkuat line up mereka dengan strategi baru atau segala macamnya, menurut gua itu yang paling wise. Yes, benar sih, benar. Jadi gua rasa kalau tinggal dari anak-anaknya aja nih, Aerowolf apakah memang benar-benar mau hajar apa enggak, karena gue masih inget banget itu dari pas season 5 ya, itu si Clay di depan sama gue, dia masih benar-benar kayak gugup gitu, ketakutan gitu kayak ini. Dan iya masih keluar air mata menurut gue ya, dia masih ada pressure yang kuat banget karena ya kayak kita tahu lah ya. Ya apalagi tuh season pertama dia muncul di MPL kan. Kalau season 6 kita nggak bisa bilang pressure yang terlalu gimana karena online. Balik lagi ya, beda banget sama lu main di venue deh, itu beda banget.
Dan ketika udah online kayak gitu ya udahlah, gua rasa juga ya udah semuanya tuh udah kayak pressure offline itu pada beda-beda. Balik lagi kan kalau seandainya dulu tuh kalau Louvre zaman dulu ya itu kan jago di offline. Kalau udah offline tuh udah paling juara dah, tapi ternyata juga di season 4 kendor. So, yes, itu gua perbedaan stream dan ini ya turnamennya kok. Itu yang harus di ini sih, yang harus di apa ya? Yang harus diwaspadain sama tim-tim tuh. yes, bener. Jadinya kalau untuk dari gue pribadi kayaknya oke, gue agree masih untuk Genflix masih sama statement gue kayak semalam setelah lihat rosternya pun masih sama dengan statement gue semalam di Planet Esports, dia kuda hitam gitu. Iya, masih kuda hitam. Dan gue juga masih merasa Alter Ego dengan rosternya yang nggak terlalu banyak berubah ya tetap jadi kuda hitam. Karena gue tidak melihat Alter Ego itu adalah tim, walaupun dengan roster yang kuat ya, mereka tuh bukan kayak yang benar-benar unggulan dan selalu unggulan gitu loh. Yes. Ngerti gak sih maksud gue? Bukan berarti mereka nggak bersinar, salah. Tapi menurut gue mereka itu bersinar. Cuma mereka selalu ketutup sama bayang-bayangnya EVOS, RRQ, Onyx. Ya. Kayak ketutup. Dan ya emang 3 tim ini yang emang punya fanbase terbesar. Tapi tiba-tiba kayak Alter Ego coming up gitu season 6 dan final dan segala macem sampai 40 menit dia tandingnya yang menurut gua mereka emang benar-benar punya kapabilitas di situ. Dan kuda hitam tuh kayak gitu sebenarnya kayak kayak siapa nih Alter Ego bla 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 bla. Tapi finalnya seru nih sampai 40 menit kayak gitu menurut gua kayak kuda hitam. Itu definisinya lah ya B ya, definisi yang bisa kita sebut. Jadi makanya yang bisa gue bilang, ini kan gue belum tahu nih. Kalau semalam tuh di Planet Esports gue bilang EVOS dan Genflix kan. Itulah kenapa EVOS bisa masuk kategori kuda hitam ya, balik lagi performa dia di season lalu jelek gitu loh. Jujur aja, sorry to say, performa dia di season lalu kurang maksimal. Tapi kalau dengan roster yang kita belum tahu, tapi kita nggak bahas EVOS dulu kan. Jadi kalau masih bahas Genflix karena belum ada artikelnya, RRQ juga belum ada artikelnya kan menurut gua berat buat dibahas. Kalau lo mau bahas kayak Alter Ego boleh lah, menurut gua Alter Ego bisa lah masuk final, tapi pertanyaannya dia ada di bracket mana, karena ini single elimination. Kalau misalkan dia di atas nih, di paling atas, dia nanti di perempat besar dia ketemu RRQ. Nah, belum tentu juga dia bakal lolos. Kalau misalkan di awal dia ketemu Onyx dan Onyx double dendam gimana? Nah, itu kan pertanyaannya banyak karena baik lagi ini bukan group stage, ini bukan double elimination. Itu single elimination dan itu bisa langsung kayak nyawanya cuma satu ya B. Jadi ya udah all out jebret kalah. Yang pulang gitu kan, gak ada lagi harapannya sama sekali ya. Dan itu paling parah sih maksudnya. Apa ya, season yang sekarang untuk MPL yang sekarang dengan adanya single elimination, ya tim gak bisa main-main sama sekali. Mungkin itu jadi salah satu alasan kenapa roster locknya juga jadi benar-benar ini banget, strict banget jatuhnya. Strict banget ya. Ini yang nanya-nanya EVOS, sorry ya, gue bukannya nggak mau jawab, tapi emang ada artikelnya. Karena kalau kita bahas EVOS sekarang, kita kayak cenayang jatuhnya. Jadi kayak cuman ngawang-ngawang doang gitu, tebak-tebakan doang. Mendingan nunggu artikel, sabar kok guys. Ini bentar lagi harusnya keluar. Tungguin aja. Memang tadi dari Mas Rezi, sekali lagi Kolis mau ngucapin makasih buat Mas Rezi dari tadi update juga terusan ke kita. Itu dari Mas Rezi bilang ada keterlambatan untuk EVOS dan RRQ. Jadi ditunggu aja. So, jadi akhir kata memang kalau bisa disimpulkan, Genflix Aerowolf bisa dibilang oke ya, bahwa dia adalah kuda hitam. Kalau dari KB setuju, B? Genflix Aerowolf ya? Genflix Aerowolf. Masih sih menurut gua. Vela? Nah, MPL berapa gua nggak tahu tuh kalau yang BO berapa ya. Vela gimana, Vel? Menurutmu, Vel? Aku ngerasa 50-50 sih kalau untuk Genflix Aerowolf ya. Aku ngerasa 50-50. Aku berharap sih mereka udah punya udah punya gebrakan yang udah mereka sudah siapin banget buat yang sekarang. Kalau mereka gak siap sama sekali ya, bahaya bukan bahaya biasa gitu kan. Iya. Karena aku masih ngerasa 50-50, aku nggak tahu, ini kan liga yang lebih besar dibandingkan dengan MDL. Memang kita tahu powernya mereka parah gitu kan. Tapi kalau ini liga yang benar-benar udah bukan kecil biasa, gitu kan, bukan ngomong kecil juga sih. Bukan yang kayak liga biasa, tapi liga yang lebih besar dan bahkan lawannya tuh internasional, Southeast Asia. Yes. Jadi pressure-nya jauh lebih banyak sih. Benar. Jadi ini yang kita bahas juga masih yang Indonesia tim lagi ya. Belum kita bahas lagi yang tim-tim yang dari Philippines, Burmese Gold yang dia udah sering banget juara, walaupun banyak orang bilang kayak Burmese Gold cukup, tapi waktu itu dia ngalahin EVOS kan di MPLI-nya yang kemarin kan? Iya, yang kemarin. Iya, so kita nggak bisa remehin gitu. Mindset gitu, kayak, sebenarnya yang di atas itu Indo apa Malaysia itu kan yang mempertanyakan gitu, kayak orang kan selama ini kayak, kalau ketemu Myanmar rengkot, suram, bla 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 bla. Ya. Yang suram jadinya siapa tuh? Kita atau Myanmar? Kan itu kan kayak reverse psychology gitu sebenarnya. Bener. Jadi
nggak bisa dibilang bahwa kayak tim dari luar itu juga nggak bisa kita remehin, kayak tim Indo yang udah pasti ini, walaupun harapan dari kita semua jelas ya, kita orang Indonesia pasti pengennya Indo Pride dong, kayak ya any tim yang ada di Grand Final, mau itu bukannya tidak ada maksud untuk merendahkan, mau itu siapapun, kayak mungkin Geek Farm Aura atau mungkin Alter Ego, RRQ, Evo, siapapun itu, intinya yang penting dari Indonesia, itu yang kita harapkan semua gitu kan. Oke.